Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iva Idia Ratri dari 11A absen 15. Dan pada kesempatan di video ini, saya ingin membahas tentang tokoh Al-Zarawi dari tugas biografi saya. Nah, sebelum itu, alasan saya memilih Al-Zarawi sebagai tugas biografi saya, karena salah satu cita-cita saya itu menjadi dokter bedah, dan saya tertarik dengan bidang ilmu bedah. Makanya saya cari-cari tuh ilmuwan Islam yang berkaitan dengan ilmu bedah. Dan kebetulan saya ketemu tokoh Al-Zarawi ini, dan juga dia adalah bapak ilmu bedah, yang dimana ilmu-ilmu bedah pertama yang muncul itu ya dari dia, karena dia bapak ilmu bedah. Dan ini pokoknya menarik banget, jadi langsung aja kita ke pembahasannya. Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zarawi, atau lebih dikenal sebagai Al-Zarawi, adalah seorang dokter, ilmuwan, dan ahli bedah muslim terkemuka yang lahir pada tahun 936 Masehi di kota Azara, dekat Cordoba, Spanyol. Ia hidup pada masa kejayaan Kekhalifahan Umayyah di Andalusia, ketika Cordoba menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan dunia Islam. Meskipun tidak banyak catatan tentang masa kecil atau latar belakang keluarganya, besar kemungkinan Al-Zarawi mendapatkan pendidikan di Cordoba, yang saat itu memiliki pusat-pusat pembelajaran dan perpustakaan paling maju di dunia Islam. Ia kemudian dipercaya menjadi dokter istana Khalifah Al-Hakam II. Hal tersebut mencerminkan keahlian medis seorang Al-Zarawi. Puncak karir Al-Zarawi ditandai dengan penulisan karya monumentalnya yang berjudul Al-Tasrif Liman Ajaza an Al-Ta'alif, atau disingkat sebagai Al-Tasrif. Karya ini merupakan ensiklopedia kedokteran yang terdiri dari 30 jilid dan mencakup berbagai aspek pengobatan seperti penyakit dalam, farmakologi, perawatan luka, ilmu gizi, dan yang paling terkenal adalah ilmu bedah. Jilid terakhir dari Al-Tasrif yang membahas pembedahan secara khusus menjadi tonggak penting dalam sejarah kedokteran dunia. Di dalamnya, Al-Zarawi mendeskripsikan lebih dari 200 alat bedah, termasuk pisau, gunting, pengait, pinset, dan spekulum. Sebagian besar adalah desain orisinal yang belum pernah dijelaskan sebelumnya dalam literatur medis manapun. Banyak dari alat-alat ini menjadi dasar dari instrumen yang masih digunakan dalam praktik bedah modern. Al-Zarawi juga menjadi orang pertama yang mendokumentasikan berbagai prosedur bedah secara sistematis, yang menjelaskan teknik operasi sesar, pengangkatan amandel, penanganan hernia, perawatan patah tulang, dan prosedur litotomi untuk mengangkatkan batu ginjal. Salah satu penemuannya yang paling revolusioner adalah penggunaan benang Katkut, yaitu benang dari usus hewan yang dapat diserap oleh tubuh untuk menjahit luka yang dalam, yang bahkan mendahului praktik medis barat. Ia juga mencatat pentingnya membersihkan luka dan menjaga instrumen tetap steril, menunjukkan wawasan yang sangat maju dalam mencegah infeksi pasca operasi. Selain itu, ia menyarankan penggunaan anestesi alami berbasis ramuan herbal seperti candu dan mandragora untuk meredakan rasa sakit saat pembedahan, memperlihatkan perhatian besar terhadap kenyamanan dan keselamatan pasien. Karya Al-Tasrif kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin oleh Gerard of Cremona pada abad ke-12 dan menjadi teks medis standar di berbagai universitas Eropa hingga abad ke-16. Pengaruhnya sangat besar terhadap perkembangan kedokteran barat dan pemikir-pemikir medis seperti Guy de Chauliac yang mengedepankan pengalaman, pengamatan langsung, dan tanggung jawab terhadap pasien. Al-Zarawi wafat pada tahun 1013 Masehi di kota kelahirannya, yaitu Az-Zahra. Namun warisan keilmuannya terus hidup. Ia dikenang sebagai pelopor dalam dunia bedah dan sebagai tokoh penting yang menjembatani perkembangan kedokteran dari dunia Islam ke barat. Gelarnya sebagai bapak bedah modern bukan hanya bentuk penghormatan, tetapi pengakuan atas kontribusinya yang nyata dalam membentuk dasar praktik bedah yang kita kenal sampai saat ini. Jadi, itu saja pembahasan dari saya tentang biografi Al-Zarawi ini.
Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.